Wah, seneng banget Kak, akhirnya kita bisa camping berdua ya. Iya bener, apalagi di tempat ini nggak banyak orang, jadi kita aman dari corona. Betul banget. Oh iya Kak, udah mulai sore nih, mending kita bikin api unggun dulu yuk. Ayo. 2 hours later. Bisa nggak Kak Virgin? Bisa ini. Tuh, nyala kan? Yeay, akhirnya nyala juga. Udah terang deh ini Kak. Iya. Kak, sebelum kita mulai ibadah dan memuji Tuhan, mending kita berdoa dulu yuk. Ayo. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami dapat membahagiakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Kak Virgin dan adik-adik Menora Star, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Walaupun kalian ada di rumah, tapi tetap memuji Tuhan dengan semangat. Semangat! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan penyembahan buat Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Di dalam kekuatanmu ku percaya. Sekali lagi kita naikkan, kita bilang sungguh besar kasih setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janji-Mu ajaib Terukir dalam hidup kami Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatanmu, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya dengan janji-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, membuka pikiran kami, telinga kami dan juga hati kami Tuhan. Supaya Tuhan kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kaki kami melangkah Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu. Adik-adik yang siap kita sama-sama katakan amin. Wah, Kak Virgin enak banget ya, kita jadi anget karena ada api unggun ini. Iya nih. Tapi Kak Virgin, kalau Kak Novi lihat api unggun ini, Kak Novi jadi ingat kisah di dalam Alkitab di mana Tuhan menurunkan api untuk membakar korban bakaran untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hah, bisa ya Kak? Iya, Kak Virgin tahu nggak ceritanya? Kayaknya aku lupa-lupa inget deh Kak.
Tapi kedengarannya seru banget ya Kak ceritanya. Seru dong. Nah adik-adik, kalau tadi Kak Virgin menyalakan apinya dengan menggesekkan kayu, waktu kayu bergesekan maka timbul api. Tetapi dalam cerita Alkitab itu, api yang turun dari Tuhan itu membakar kayu yang sudah disiram dengan air. Wah, keren banget ya Kak. Iya, padahal kayunya kan basah, tapi bisa terbakar habis. Kok bisa ya Kak? Bisa dong. Nah, adik-adik di rumah, kalian penasaran kan ceritanya? Nah, kita mau berdoa dulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Kak Novi akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, dan sekarang waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, dan kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Kak Virgin, kisah itu ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 40. Nah, adik-adik, kalian yang punya Alkitab di rumah, boleh dibuka ya Alkitabnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 40. Itu kisah tentang Nabi Elia. Wah, Nabi Elia itu siapa Kak? Nah, dia itu seorang nabi Tuhan yang dipakai pada zaman kerajaan Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel semua mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada Baal. Karena itu Tuhan marah, dan Nabi Elia oleh firman Tuhan dia menantang di sana. Pada waktu itu Nabi Elia bersama dengan seluruh rakyat Israel dan 450 Nabi Baal. Mereka berada di Gunung Karmel. Nah, kira-kira kayak tempat kita camping ini Kak, ada di atas gunung. Oh, gitu ya Kak? Iya. Nah, terus Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal itu. Mereka berdua sama-sama membuat mezbah korban bakaran. Nabi Elia membuat di sebelah sini, kemudian 450 Nabi Baal itu membuat di sebelah sana. Dan Nabi Elia berkata, pada waktu kalian berdoa memanggil Nabi Baal, kalau api itu turun berarti Nabi Baal itu Tuhan. Tetapi kalau api yang turun itu adalah api dari Tuhan yang disembah oleh Elia, maka Tuhan itulah Tuhan yang harus disembah. Nah, jadi mereka membuat mezbah bakaran itu. Nah, setelah itu Nabi Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, ayo silakan kalian memanggil Baal. Nah, mereka berteriak-teriak, ya Baal, mari turunkan api. Gitu, sampai seharian. Tapi tidak terjadi apa-apa. Nabinya nggak datang ya Kak? Iya, dewanya nggak datang. Karena dewa Baal itu kan bukan Tuhan adik-adik ya. Dia hanya berhala, dia bukan Tuhan. Nah, sekarang giliran Nabi Elia. Nabi Elia berdoa, Tuhan datangkanlah apimu. Tetapi tahu nggak, sebelum itu Nabi Elia menyuruh orang untuk mengambil air. Untuk apa? Airnya itu untuk apa Kak? Ya, mezbah bakaran yang sudah dipersiapkan itu sudah ditaruh kayu-kayu. Ya, adik-adik, tapi Nabi Elia menyuruh supaya air dituangkan ke dalam mezbah bakaran itu. Dituangkan 1 ember, 2 ember, sampai airnya meluber. Bahkan di sekeliling mezbah itu sampai digali sebuah parit, sampai di parit itu penuh dengan air. Tapi bukannya nggak bisa nyala ya Kak? Nah, itulah anehnya adik-adik. Nah, kalau ada air, tentu tidak bisa ada api yang menyala kan? Iya. Tetapi pada waktu Nabi Elia berdoa, memanggil Tuhan, tiba-tiba
turun api dari langit dan semua korban bakaran itu habis dilahap oleh api dari Tuhan. Keren banget ya Kak. Nah, luar Wah, biasa kan biasa. adik-adik, itu semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib dan juga karena Nabi Elia yang memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Sekalipun Nabi Elia sendirian dan dia berhadapan dengan 450 orang Nabi Baal, tetapi Nabi Elia dia tidak takut, Kak. Tapi dia tetap beriman kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang benar. Nah, karena itu adik-adik, kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Dan pada waktu kita percaya, beriman kepada Tuhan, sekalipun keadaan mungkin sekarang ini susah ya Kak, lagi corona, kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa lagi ke gereja, semuanya serba online. Tapi percaya ya adik-adik, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mendatangkan mujizat. Wah, keren banget ya Kak. Jadi kita harus memiliki iman ya Kak, karena Betul. dari situ mujizat pun ada. Betul adik-adik, tetap memiliki iman di dalam Tuhan ya. Shalom adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini ada di Mazmur 108 ayat 13a. Bunyinya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Kakak ulangin lagi ya, Mazmur 108 ayat 13a. Bunyinya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat activity at home, yaitu pembatas buku atau pembatas Alkitab. Nih, seperti ini ya adik-adik. Ya, adik-adik mau tahu nggak caranya? Yuk ikutin kakak ya. Nah, pertama-tama kita akan menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama, kertas karton berwarna atau apapun juga. Ya, bolehlah kertas kertas HPS, kertas karton, tapi lebih bagus sih kertas karton. Ya, karena itu lebih tebal jadi hasilnya akan lebih bagus. Nah, kedua, kertas origami berwarna coklat, kuning orange, dan ini kuning. Lalu gunting, lem, pita, spidol, dan pembolong kertas. Nah, pertama-tama kita akan mengambil kertas karton ini, kita bentuk seperti persegi panjang ini. Ya, boleh adik-adik lebih kecil atau lebih besar, tergantung kemauan adik-adik. Nah, tapi kita buat seperti ini, persegi panjang. Ini kalau kakak buatnya ke sini 7 cm, ke sini 17 cm. Ya, nah terus kita akan tekukin ini, bikin setengah lingkaran biar nggak terlalu luncing ya adik-adik. Setelah itu kita akan membuat batu-batunya. Nah, batu-batunya kita pakai kertas origami berwarna coklat. Nah, kita bentuk batu-batu ini seperti ini. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya segitiga. Ya, terserah adik-adik, tapi berbentuk seperti batu. Nanti kita akan susun. Ya. Nah, lalu kita akan membuat apinya. Apinya kita pakai kertas origami berwarna orange. Nah, bentuk gambar adik-adik seperti gambar api, bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan buat lagi yang apinya yang lebih kecil.
Warnanya kuning, pakai kertas origami berwarna kuning. Ya. Nah, setelah itu kita akan tempelkan ya. Nah, ayo kita membuat ya adik-adik ya. Kita ambil lem, kita tempelkan batu ini, kita susun-susun batunya ya di kertas karton yang sudah tadi adik-adik bentuk. Perhatikan ya adik-adik. Kita susun semua batu-batunya. Biar menyerupai mezbah perapian. Nah, jadilah seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah ini kita akan menempelkan apinya. Api yang kecil ini kita tempelkan dulu ke api yang lebih besar ini. Kita tempelkannya seperti ini ya di atasnya ya adik-adik ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan tempelkan di kertas kartonnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, tidak lupa juga kita akan tambahkan ayat Alkitab, ayat hafalan kita, ya. Nah, boleh juga dengan Keep Trusting God atau ayat hafalan yang adik-adik minggu ini. Boleh kita tempelkan ya adik-adik ya. Ya, jadilah seperti ini. Lalu kita bolongkan lengannya. Kita masukkan pitanya. Nah, jadi deh. Bagus kan adik-adik? Ya. Nah, adik-adik bisa mencobanya di rumah. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pembatas buku atau pembatas Alkitab. Pada saat adik-adik membaca buku kan belum tahu nih sampai di mana. Nah, kita bisa membataskannya. Jadi kita bisa lanjutkan lagi membaca bukunya. Ya. Nah, seperti ini tema kita yang tadi tentang Nabi Elia. Nah, tentang ini mezbah perapian Tuhan ya, adik-adik. Nah, sampai di sini dulu activity at home kita minggu ini. Nah, sekarang adik-adik bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Ya Menara Stars, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita harus selalu ingat ya, supaya kita memiliki iman seperti Nabi Elia yang tidak takut dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sanggup untuk mendatangkan mujizat bagi kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah kita. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami di siang hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, untuk mereka semakin memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mereka semakin mengenal bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, yang harus kami percayai, yang harus kami sembah.
Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu, berikan kepada mereka semua kesehatan, berikan kepada mereka kepintaran di dalam sekolah mereka Bapa. Bahkan mulai dari sejak kecil, biarlah mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga mereka maupun di tengah-tengah teman-teman mereka ya Tuhan. Kami berdoa biar anak-anak-Mu dapat menjadi berkat, menjadi teladan, melakukan firman Tuhan dengan seturut kehendak Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap orang tua kami ya Bapa, setiap pekerjaan mereka biar Tuhan memberkati, Tuhan juga yang memberikan kesehatan bagi orang tua kami. Dan kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan juga memberkati seluruh pengurus tim gembala, juga kakak-kakak Menora Stars, berikan kepada mereka semua kesehatan, hikmat, urapan yang dari Tuhan untuk terus mereka melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, biar Tuhan pulihkan bangsa kami, berikan kesehatan bagi bangsa kami ya Bapa. Biarlah bangsa kami dapat berbalik kepada Tuhan, mereka dapat mengenal siapa Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Berkatilah bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan adik-adik, tetap jaga kesehatan ya, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada, dan tetap percaya kepada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.